Baik, bar 11 ini isinya tentang uji T untuk dua sampel yang berhubungan. Nah, dua sampel ini datang dari satu kelompok atau bisa juga dua kelompok. Mari kita lihat ya. Perbedaannya dengan uji T yang sebelumnya, kalau yang desain pengukuran berulang ini juga dikenal sebagai within subject design. Nah, dua skornya itu terpisah, ya, diperoleh dua skor untuk setiap individu dalam sampel. Jadi ada pretest, ada posttest. Nah, subjek yang sama digunakan dalam kondisi perlakuan yang berbeda. Jadi ada dua kondisi, yaitu misalnya sebelum mendapatkan treatment dan sesudah mendapatkan treatment. Ini satu jenis ya, dan tidak ada resiko karena partisipan dalam tiap kelompok perlakuan itu berbeda secara signifikan. Jadi pada desain desain yang independen, ya desain independen, desain penelitian ya, bukan desain uji T, bukan. Desain penelitian yang independen itu ada resiko karena kelompok partisipannya itu berbeda, sehingga ada kemungkinan perbedaan hasil di akhir itu bukan karena perlakuan, tetapi memang karena kondisi kelompoknya itu berbeda secara signifikan. Nah, sementara pada desain pengukuran berulang atau repeated measures, ya desain ini itu meminimalkan resiko itu karena orangnya sama, ya partisipannya sama, sehingga tidak mungkin ada perbedaan kelompok, ya. Yang disebut dengan design related samples itu adalah desain samples yang berhubungan atau berkorelasi. Nah, ini ada dua macam ya. Ada yang repeated measures atau yang pengukurannya itu berulang, ada jenis yang match samples. Jadi ada dua macam sebetulnya. Ya. Yang pengukuran berulang itu adalah jenis yang seperti before, after, begitu ya, pretest, posttest. Sementara kalau yang match itu pasangannya itu dicocokkan begitu, berdasarkan variabel tertentu. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, kedua tipe ini menggunakan metode statistika yang ekivalen. Jadi sama metodenya, yaitu yang desain uji T yang related, ya. Kemudian mereka menggunakan jumlah subjek yang berbeda. Kalau pada yang repeated measures itu jumlah subjeknya itu satu kelompok, sementara kalau yang match samples itu minimal dua kelompok. Ya. Sample match itu membutuhkan subjek yang banyaknya itu 2 kali lipat dibandingkan desain yang repeated measures. Nah, jelasnya seperti apa kita bahas yang match subject ya. Ini mirip seperti desain pengukuran berulang, hanya saja ada dua sampel yang terpisah yang digunakan. Nah, setiap individu dalam satu sampel itu berpasangan dengan individu lain dalam kelompok lainnya. Nah, artinya berpasangan, match, itu adalah berpasangan untuk variabel yang relevan. Jadi misalnya variabel IQ, IQ-nya itu sama untuk kelompok yang satu dengan kelompok yang kedua. Ya. Jadi berpasangan. Mereka misalkan ada yang punya IQ-nya 100 sama-sama 100, nah diundi siapa yang masuk kelompok 1, siapa yang masuk kelompok 2. Nah, keduanya ini tidak boleh dipisah-pisah. Ini sudah pasangan gitu ya. Kemudian kalau pasangannya tidak identik dengan partisipan tidak identik dengan pasangannya, pastikan bahwa kedua sampel itu setara untuk variabel tertentu. Jadi misalnya ada anak kembar, nah anak kembar itu
dibagi dua. Jadi yang satu masuk kelompok A, yang satu lagi masuk ke kelompok B. Begitu. Itu yang partisipan, yang match. Tetapi kalau memang tidak bisa identik, ya tidak bisa identik persis, maka yang penting dipastikan bahwa variabel yang kita mau ukur itu sama atau setara untuk di partisipan untuk di A dan partisipan untuk di B. Ya. Asumsinya sama dengan yang sebelumnya bahwa observasinya itu harus independen, yaitu bahwa skor dari satu subjek itu tidak mempengaruhi skor subjek yang lainnya. Kemudian distribusi populasi dari D ya kan yang kita hitung sekarang adalah difference-nya itu harus berdistribusi normal. Nah, maksudnya apa difference-nya itu? Kalau pada uji statistik related ini ya, yang kita uji itu adalah skor difference-nya, bukan skor mentah. Kalau sebelumnya kan kita bicara skor mentah ya. Kalau sekarang itu yang kita bicarakan itu adalah skor difference. Difference itu apa? Difference itu adalah X2 dikurangi X1. Jadi hasil dari post test dikurangi hasil dari pretest. Begitu. Nah, itu yang disebut sebagai difference atau kita singkat jadi D. Lalu si D ini kita cari rata-ratanya. Nah, itu yang kita sebut sebagai mean difference atau MD. Ya. Ini adalah sigma difference atau banyaknya difference dibagi banyaknya sampel. Nah, uji T-nya jadi ada variasi ya. Kalau yang uji T independen itu M1 kurang M2, lalu sini mu1 kurang mu2. Kalau yang related itu MD ya, mean difference dikurangi mu difference dan dibagi standard error of measurement difference. Variasinya itu sama ya. S kuadrat itu SS per DF. DF-nya N-1. Sementara standard error of measurement-nya itu sama seperti yang uji T untuk one sample ya. Ini ada di materi pengantar uji T. Kemudian untuk pernyataan hipotesisnya, hipotesis nolnya itu H0 sama dengan mu D, itu sama dengan 0. Itu untuk yang dua arah. Hipotesis penelitiannya jadi mu D tidak sama dengan 0. Kalau satu arah, ya ini nanti ada besar atau kecil gitu, ya. Jadi kayak begini, ya. Ini yang untuk satu arah. Bisa begini kalau ekspektasinya itu dia lebih besar, kalau ini dia ekspektasinya itu negatif. Ya, ini yang H0-nya. Hipotesis penelitiannya kalau dia ekspektasinya itu lebih besar dari 0. Ya, ini pasangannya, ini ke sini. Nah, ini nanti kita perdalam yang ini sambil kita latihan soal ya. Nah, ini contohnya. Contoh kita mengetahui difference-nya ya. Jadi yang mau diketahui itu kan mu difference-nya, tapi dari data sampel. Nah, data sampelnya itu gimana? Subjeknya sama ya, A, B, C, D, ya. Tapi diukur 2 kali. Ini pengukuran yang pertama, ini pengukuran yang kedua. Nah, D ini adalah difference score-nya. Jadi 14 dikurangi 10, nah 4. 13 kurang 15, min 2, gitu ya. Jadi difference itu adalah perbedaan antara kedua skor ini. Gitu. Nah, itu bedanya kalau uji T untuk yang related yang kita bekerja dengan difference-nya ini. Oke, kita coba dulu pemahaman kita ya, kita cek dulu. Untuk yang mana pengukuran berulang akan cocok, dan yang mana penelitian match subject. Jadi ada dua pertanyaannya ya.
Untuk yang mana di A, B, sampai D ini, untuk yang mana pengukuran berulang akan cocok? Pernyataannya mana? Terus yang pertanyaan kedua, yang mana yang menunjukkan penelitian match subject? Yang A, satu kelompok anak kembar akan dites IQ. B, membandingkan kekuatan anak laki-laki dan perempuan usia 3 tahun. C, mengevaluasi perbedaan self-esteem di antara atlet dan bukan atlet. D, pengetahuan subjek diukur di bulan September dan Desember. Untuk jawaban yang pertama dulu. Yang mana pengukuran berulang? Yang mana yang menunjukkan pengukuran berulang? Yuk, langsung ngomong aja. Yang mana? Yang D, Bu. Ya, yang ini ya. Ini ada pengukuran berulang. Ada September, lalu diukur lagi di bulan Desember. Betul ya. Jadi ini ada pengukuran berulang. Sekarang, yang mana penelitian match? Yang match yang mana? Yang B. Ini. Bukan. Kalau ini independen karena ini kan subjeknya beda. Anak laki-laki dan anak perempuan. Ini beda. Ini independen. Yang A. Ya, yang A. Betul. Ini ngomong anak kembar di tes IQ. Jadi kalau IQ-nya sama, anak kembar yang satu masuk kelompok 1, anak yang kembar yang satunya masuk kelompok 2. Ini match ya. Ini match. Ini itu konsep match itu ada di sini. Ya. Kalau yang C, ini konsep independen karena kan atlet dan bukan atlet. Itu dua kelompok yang berbeda. Ya. Nah, ini yang match nih. Ini jenis yang match. Sampai sini dulu ada yang mau tanya? Gimana? Konsep match sama repeated ini bisa diterima konsepnya? Bu, Yap. saya mau nanya Bu, bedanya konsep bedanya konsep match subject sama repeat subject itu apa, Bu? Kalau yang repeated itu kan pengukuran berulang. Nah, ini kayak gini. Jadi satu subjek diukurnya beberapa kali. Bisa diukur di bulan September, lalu Desember, Januari, terus gitu diulang-ulang pengukurannya. Kalau yang match itu kita cari subjek yang sebisa mungkin tuh karakteristiknya sama antara kelompok yang satu dengan kelompok yang kedua. Jadi ada pasangan gitu, kayak ada pasangan. Begitu yang namanya match. Jadi kayak apa ya? Kayak dicocokkan. Begitu. Ini penjelasannya kurang jelas nggak? Jelas, Bu. Udah bisa diterima yang itu? Bisa, Bu. Bisa diterima, Bu. Thank you. Ya, Bu. Terima kasih juga, Bu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Kita lanjut. Ya, kita coba lanjut dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanya lagi. Coba. Penelitian match samples membutuhkan hanya 20 partisipan untuk mendapatkan 20 skor untuk tiap kondisi yang dibandingkan. Benar apa salah? Sementara yang kedua, dengan meningkatnya variance difference scores, kekuatan statistik T akan menurun. Nah, ini harus lihat rumusnya ini. Kita bahas dulu yang atas. Ya. Coba kita bahas dulu yang krem ini. Penelitian match samples membutuhkan hanya 20 partisipan untuk mendapatkan 20 skor untuk tiap kondisi yang dibandingkan. Benar apa salah nih? Kalau match samples. Untuk dapat 20 skor yang bisa dibandingkan, apakah betul dia hanya butuh 20 partisipan? Benar nggak? Coba digambar. Kalau kita mau dapat 20 skor, apakah kalau di match itu hanya butuh 20 partisipan? Oh, ini Salah, ada. Bu. Salah ya. Bu. Harusnya berapa? Salah.
Harusnya berapa? 40. Benar, harusnya 2 kali lipat ya, 40 untuk dapat 20 skornya pasangan. Ya, ini salah. Nah, sekarang yang ini dengan meningkatnya variance difference score, kekuatan statistik T akan menurun. Ini kita harus lihat rumus uji T. Kak, bisa tolong dihapus nih, Kak? Nah, thank you. Nah, kita harus lihat uji T. Kalau ini meningkat semakin besar, T-nya akan semakin besar atau semakin kecil? Kalau ini semakin besar, hasil pembaginya ini membuat T-nya akan semakin besar atau semakin kecil? Kecil. Makin kecil, Bu. Ya. Kalau M-nya semakin besar, T-nya semakin besar nggak? Kalau rata-rata difference-nya ini semakin besar, gimana T-nya? Ikut tambah besar atau tambah kecil? Tambah besar, Bu. Tambah besar ya. Jadi supaya T itu jadi besar, ya kita kan senang kalau T-nya besar, maka perbedaannya, difference-nya itu harus besar. Difference-nya besar, tapi variance-nya kecil. Jadi kalau begitu, yang ini benar apa salah? Benar. Benar, ya, benar. Betul sekali, ya. Jadi kalau yang atas tadi kita butuh pasangannya tuh 20 pasang, itu artinya 40 subjek, ya. 20 subjek yang berpasangan tuh artinya 40 subjek. 20 subjek berpasangan dengan 20 subjek lainnya, ya kan? Total 40. Sementara kalau yang ini meningkatkan variance akan meningkatkan pembaginya, kan tadi pembaginya jadi besar dan akhirnya menurunkan statistik T-nya. Ya. Oke. Nah, sekarang gimana untuk pengujian hipotesisnya? Pembilang dari statistik T, pembilang itu yang atas ya, itu mengukur perbedaan aktual di antara mean difference dan hipotesis mu difference nih ya. Penyebutnya itu yang bagian bawah itu mengukur standard difference ketika H0 diharapkan benar. Nah, keempat langkah selanjutnya sama seperti uji T yang sebelumnya. Ya, seperti uji T independen. Langkah-langkahnya sama, hanya perbedaannya ada di sini. MD dan UD, lalu standard difference-nya itu. Oke, kita lihat contoh soal di buku yang contoh soal 11.2. Oke, ini saya copy paste di sini. Ini kita loncat aja dulu. Kita lihat langsung ke datanya ya. Jadi ada data. Ini percobaan ya, hasil eksperimen. Ada beberapa subjek. 9 subjek. Ya. 9 partisipan. Lalu mereka, ini sebenarnya penelitiannya mereka disuruh dilihat kata-kata yang keluar ya, apakah kata-katanya itu netral atau mereka mengutuk-mengutuk gitu ya. Nah, kalau yang diminta untuk kata-katanya netral, itu skornya seperti ini. Lalu ketika mereka disuruh mengutuk, itu skornya seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Kita hitung difference-nya. Ya. Jadi 7 dikurang 9, ya. 7 dikurang 8, begitu ya, itu difference-nya. Sampai 4 dikurang 8. Lalu difference ini dikuadratkan untuk menghilangkan yang negatif-negatif ini. Nah, ini dijumlahkan, kita dapat sigma D. Yang ini dijumlahkan, kita dapat sigma D kuadrat. Begitu ya langkahnya. Setelah itu, kita cari rata-rata dari difference-nya. Jadi, difference ini dibagi jumlah subjeknya. Jumlah subjeknya kan ada 9. Ya, kita dapat rata-rata difference-nya.
Nah, kita kemudian menghitung SS-nya. SS-nya bisa pakai rumus ini, sigma D kuadrat, ya ini, dikurangi sigma D, dikuadratkan, dibagi N. Ya, ini sama dengan 32 sudah dihitungkan. Prosedurnya seperti itu. Selanjutnya, kita buat hipotesis dan tentukan level alfa. Ya. Nah, ini sebenarnya langkah pertama. Hipotesis dan tentukan level alfanya. Kalau kita pakai uji dua arah, maka H0-nya kita tulis sebagai berikut. Mu D sama dengan 0. H1-nya mu D tidak sama dengan 0. Jadi ini artinya tidak ada perbedaan di antara dua kondisi itu. Itu kalau H0 ya. Kalau H1 itu ya artinya ada perbedaan. Alfanya kita tentukan 5%. Langkah kedua kita tentukan daerah kritis. Nah, DF-nya adalah N-1, ya tadi kan 9, jadi 8 DF-nya. Lalu kita gambar dan kita tentukan daerah kritisnya. Karena ini uji dua arah, kita punya dua daerah kritis kanan dan kiri. Ya, ini daerah penolakan H0. Kemudian, kita ambil data tadi sudah ya, hitung statistik T-nya, SS-nya sudah kita hitung tadi. Nah, sekarang kita pakai SS-nya untuk menghitung varians. Ya, variansnya kita peroleh 4, lalu kita hitung juga standard error or measurement untuk yang difference-nya. Ya, dari variansnya atau S kuadrat. Nah, kita dapat 0,667. Selanjutnya, kita hitung T-nya, statistik ujinya. Nah, kita peroleh T hitungnya -3. Nah, -3 ini kita lihat apakah -3 itu ada di daerah kritis. Karena -3 itu ada di sini, di daerah kritis, ya, -3 kan di sini. Maka kita menolak H0. Jadi ada perbedaan di antara kelompok yang mengucapkan kata-kata netral dengan yang mengutuk. Ya, ada perbedaan. Begitu, itu langkah-langkahnya. Ya, sederhana. Nah, sekarang bagaimana kita tahu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil uji T supaya waktu kita mendesain penelitian kita itu kita memperhatikan faktor-faktor ini. Ya, yang pertama bahwa besar difference-nya itu ya, itu akan menentukan kalau semakin besar perbedaannya, maka semakin besar bagian pembilang yang atas tadi kan. Dan T akan semakin besar. Kemudian juga ukuran sampel. Semakin besar ukuran sampel, maka standar error-nya, itu bagian penyebutnya tadi, itu akan semakin kecil sehingga T-nya juga akan semakin besar. Kemudian yang ketiga adalah besar varians. Semakin besar standar error-nya, yang di bawah, ya bagian penyebut itu, maka T itu akan semakin kecil. Jadi kita senang kalau sampelnya besar, lalu ada perbedaan yang besar di antara pretest dan posttest itu, dan juga variansnya atau standar error-nya itu semakin kecil. Itu kita senang. Nanti uji T-nya kita biasanya mendapatkan T hitung yang besar sehingga peluangnya untuk menolak H0 itu akan semakin besar. Kemudian, variabilitas sebagai pengukuran konsistensi. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu begini. Ketika perlakuan itu memiliki efek yang konsisten, ya, maka difference score-nya itu akan berkumpul bersama gitu ya. Dia akan berkumpul gitu. Variabilitasnya rendah. Sementara ketika efek perlakuan itu tidak konsisten, maka difference scores-nya itu tersebar, variabilitasnya itu tinggi.
Nah, efek perlakuan itu dapat signifikan ketika variabilitasnya itu rendah, tetapi tidak signifikan ketika variabilitasnya tinggi. Contohnya gimana sih? Kayak begini. Ini contoh yang efek yang akan menghasilkan hasil yang konsisten karena difference score-nya ini ya. Ini berkumpul ya. Sama-sama rata-ratanya -2 dengan yang ini ya, sama-sama -2. Tetapi yang ini tersebar. Sementara yang ini berkumpul, maka yang ini akan menjadi lebih konsisten ketimbang yang ini. Ini tidak konsisten hasilnya. Karena dia tersebar. Ini yang dimaksud tersebar dan ini yang berkumpul. Bisa kelihatan ya dari gambarnya ya. Ya kan? Ini walaupun rata-ratanya sama-sama -2, tetapi varian standar deviasinya di sini 6, yang di sini standar deviasinya tuh 2. Ingat ya tadi kalau variansnya kecil, varians itu kan standar deviasi dikuadratkan. Kalau variansnya kecil, maka peluangnya T hitungnya akan semakin besar. Ya. Nah, jadi efek perlakuan kita itu dapat signifikan kalau variabilitasnya itu rendah dan tidak signifikan ketika variabilitasnya itu tinggi. Ya. Ini kira-kira gambaran dari uji T related yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya ini lebih mudah dibandingkan konsep-konsep sebelumnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bagaimana? Adakah yang kurang jelas yang perlu saya jelaskan ulang? Tidak usah sungkan, silakan saja bertanya. Gimana Kak Devri, Kak Vini, Kak Nadia? Ada bagian yang perlu diulang? Dari saya cukup, Bu. Kalau saya. Oke, berarti gimana? Kita masuk ke breakout rooms? Atau ada yang mau dibahas dulu sebelum kita masuk ke breakout rooms? Ersa, kenapa bukan Mikde? Mau nanya? Ersa? Silakan Eca, kalau ada yang mau ditanyakan, nggak usah sungkan. Adakah yang mau ditanya? Kalau nggak ada, gimana kalau kita masuk ke breakout rooms untuk bahas soal? Boleh, Bu. Oke, baik.